Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar seperti biasanya. Selamat serta salam tak lupa pula kita hadiahkan pada ruh junjungan kita, ini Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Didi Irawan. Di sini saya salah satu mahasiswa Apas Kota Salam. Di sini kami diberi tugas untuk mempresentasikan hasil makalah atau penelitian yang telah kami lakukan. Baik, yang saya hormati Ibu Nurul Aupa MPD selaku dosen pengampu manajemen strategi pendidikan. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen strategi pembelajaran. Langsung saja di sini yang pertama yang ingin saya jelaskan adalah pengertian strategi pembelajaran. Perlu kita ketahui, yang pertama itu adalah strategi. Apa itu pengertian strategi? Strategi adalah suatu pola yang direncanakan dan ditetapkan secara sengaja untuk melakukan kegiatan, dan tindakan strategi mencakup tujuan dari kegiatan. Maksud dari strategi ini adalah strategi itu setelah dilakukannya perencanaan, maka disusunlah strategi untuk menjalankan sebuah rencana yang kita inginkan tadi, yang ingin kita jalankan tadi, agar melalui strategi inilah nanti kita mengetahui prosesnya, baik tujuannya dapat dicapai atau tidak. Di sini setelah kita mengetahui pengertian dari strategi, maka kita harus mengetahui juga pengertian dari pembelajaran. Di sini pembelajaran adalah upaya pendidik untuk membantu peserta didik lakukan kegiatan belajar. Di sini guru itu berperan dalam pembelajaran ini untuk mendidik siswanya menjadi aktif dan dapat belajar seperti biasa, dapat menangkap apa yang disampaikan oleh guru. Pembelajaran itu adalah proses kegiatan belajar mengajarnya. Di sini kita gabungkan strategi pembelajaran adalah pendekatan menyeluruh dalam suatu sistem pembelajaran yang merupakan pedoman umum dan kerangka kegiatan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Strategi pembelajaran ini lebih kepada guru ketika dalam proses belajar mengajar dengan menetapkan metode pembelajaran, maka disusunlah sistem-sistem pembelajarannya, baik dia metode diskusi, ceramah. Itu adalah strategi yang disusun oleh guru. Berikut adalah jenis-jenis strategi pembelajaran, yaitu yang pertama itu strategi pembelajaran langsung, direct instruction. Strategi pembelajaran langsung merupakan kegiatan yang kadar berpusat pada gurunya. Strategi pembelajaran langsung ini adalah oleh guru yang aktif berperan dalam melakukan proses belajar mengajar itu, penyampaiannya terhadap siswa agar dapat ditangkap oleh peserta didik tersebut. Yang kedua itu adalah strategi pembelajaran tidak langsung, indirect instruction. Pembelajaran tidak langsung memperlihatkan bentuk keterlibatan siswa yang paling tinggi dalam observasi. Di sini siswanya yang paling aktif, berperan aktif dalam belajar, misalnya melakukan metode penelitian dan dapat mendiskusikan di kelas nantinya hasil dari yang telah diteliti tadi, dijelaskan secara menyeluruh. Yang ketiga itu strategi pembelajaran interaktif, interactive instruction. Strategi pembelajaran interaktif merujuk pada bentuk diskusi dan saling berbagi di antara peserta didik. Di sini feedbacknya timbal balik, diskusi antar peserta didik dengan peserta didik yang lain. Makanya dibentuk dia diskusi atau per kelompok, dan di situ mereka akan menambah wawasan masing-masing. Yang keempat itu strategi pembelajaran melalui pengalaman, experimental learning. Strategi pembelajaran melalui pengalaman menggunakan bentuk sekuensi induktif berpusat pada siswa dan berorientasi pada aktivitas. Strategi pembelajaran ini adalah dilihat dari pengalaman seseorang yang dapat
Kalau dia itu baik atau buruknya itu dilihat dari pengalaman kita. Di situ kita dapat belajar, oh ini tidak baik untuk diterapkan baik di kalangan uh, sosial ataupun kalangan anak-anak. Nah, yang kelima itu strategi pembelajaran itu mandiri. Belajar mandiri merupakan strategi pembelajaran yang bertujuan untuk membangun inisiatif individu. Maksud dari strategi pembelajaran mandiri ini bisa dari individu masing-masing ya. Belajar dari internet, Google, atau buku-buku yang lain tanpa melibatkan orang lain. Di situ dapat membaca atau dapat menelusuri di Google itu. Akses internet yang baik itu dipelajari, diambil, yang buruknya dibuang. Nah, strategi pembelajaran diterapkan di sekolah. Nah, yang saya teliti di beberapa bulan yang lalu, saya meneliti sebuah sekolah SMA plus Muhammadiyah. Di situ mereka menggunakan, yang pertama itu menggunakan strategi pembelajaran metode ceramah atau timbal balik. Metode ceramah ini adalah bentuk ketika proses belajar mengajar guru dengan siswa itu, ketika sudah guru menjelaskan dengan keseluruhan, maka siswanya mendengarkan, lalu ketika nanti gurunya sudah selesai menjelaskan, maka gurunya menanya kepada siswa apakah sudah mengerti. Jika belum, silahkan dipertanyakan. Itu adalah bentuk metode ceramah atau timbal balik, memiliki feedback yang sama. Nah, kelebihan dari metode satu ini yakni metode mudah dan metode mudah dan murah. Metodenya mudah, cukup dijelaskan keseluruhan, lalu ditanyakan apabila tidak mengerti. Nah, dan dapat menyajikan materi dengan luas, dengan materi-materi yang sudah dijelaskan, materi yang telah disiapkan itu disampaikan secara meluas tanpa ada halangan. Kekurangan dari metode ceramah ini yaitu yang pertama itu materi yang diterima siswa hanyalah apa yang diajarkan oleh guru tersebut. Maksudnya ketika dijelaskan tentang belajar mengajar, maka mereka cukup mengetahui proses belajar mengajarnya saja. Tidak wawasannya itu tidak terlalu meluas gitu ya. Yang kedua itu mereka menggunakan strategi pembelajaran metode diskusi atau berkelompok. Setelah mereka berkelompok, maka dibentuk dibagi kelompok, diskusikan. Ketika sudah didiskusikan, maka disuruh presentasi, menjelaskan di depan apa hasil yang didiskusikan tadi, disampaikan oleh kepada teman-temannya. Dan di situ wawasan siswa itu meluas karena mereka berpikir sendiri dari apa yang judul yang diberikan oleh guru atau dosen. Kelebihan dari metode diskusi ini adalah dapat membuat siswa berpikir luas dan kreatif. Pemikiran siswa itu luas. Yang kedua itu dapat melatih siswa dan mengungkapkan pendapatnya. Nah, mengeluarkan pendapat-pendapatnya apabila kawan-kawannya sedang bertanya. Kekurangan dari metode diskusi ini, yang pertama itu kegiatan diskusi sering kali dikuasai oleh orang-orang tertentu. Maksudnya itu tidak semua yang menguasai, itu hanya beberapa orang. Ketika berpresentasi tadi ada beberapa orang saja yang memahami isi dari yang disampaikan atau dijelaskan kepada teman-temannya. Yang kedua itu perlu waktu lama untuk mempelajari pelajaran tertentu. Nah, metode penelitian saya di sini, saya pernah kesimpulan dari manajemen strategi pembelajaran yang saya jelaskan adalah, strategi adalah suatu pola yang direncanakan dan ditetapkan secara sengaja untuk melakukan atau tindakan, di mana pembelajaran adalah upaya pendidik untuk membantu peserta didik melakukan kegiatan belajar. Dengan demikian, strategi pembelajaran mencakup penggunaan pendekatan, metode, dan teknik, bentuk media, sumber interaksi, sumber belajar, pengelompokan peserta didik untuk mewujudkan interaksi edukasi antara pendidik dengan peserta didik, antara
peserta didik dan terhadap proses, hasil, dan atau dampak kegiatan pembelajaran. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.